Semua umat muslim yang menonton videoku yang berjudul Ayat-ayat Setan Menuduhku Berbohong, padahal referensi peristiwa tersebut valid. Sumber utama adalah hadits sahih dari Jalal al-Din al-Suyuti, dalam bukunya yang berjudul Al-Dur al-Mantur. Ceritanya adalah sebagai berikut. Dalam proses penyampaian surat An-Najm, ayat 19-21 di Mekah, Nabi Muhammad dirasuki setan sehingga memuji dewi-dewi Quraisy, yakni Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat. Setelah itu, ia bersujud bersama kaum musyrik Quraisy, Muslim, dan Jin. Umat Muslim menolak keterangan ini. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa kerasukan setan? Itu bohong, itu penistaan. Untuk mengetahui apakah Nabi memang bisa kerasukan setan, maka kita harus melihat sejarah hidupnya. Pernahkah dia mengalami hal itu di masa lain dalam hidupnya? Ternyata pernah, bahkan lebih dari sekali. Mari kita lihat contoh pertama. Kasus pertama, Nabi Muhammad kerasukan setan. Peristiwa tersebut bermula setelah Waraka bin Naufal meninggal dunia. Waraka adalah sepupu Khadijah, dan penasihat spiritual Nabi Muhammad. Setelah Waraka meninggal, Nabi tidak menerima wahyu ilahi untuk sementara waktu. Mengapa makhluk halus itu tidak muncul lagi? Apakah ada yang salah denganku? Apakah dia mengabaikanku sekarang? Nabi menjadi sangat sedih, sampai-sampai ingin bunuh diri. Lebih baik aku mendaki ke puncak gunung. Itu tempat yang tepat untuk terjun bebas dan menghabisi nyawaku. Jadi dia naik ke puncak gunung untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Namun kemudian dia melihat Jibril muncul di hadapannya. Wahai Muhammad, engkau sesungguhnya adalah Rasul Allah. Ah, benarkah? Wah, aku merasa lega. Kalau begitu aku tidak akan bunuh diri. Hatinya lalu menjadi tenang dan dia lalu turun gunung dan kembali ke rumahnya. Namun wahyu ilahi tetap tak kunjung datang, dan dia lalu merasa cemas lagi. Ini bukan sekadar kecemasan biasa, karena ia menjadi begitu tertekan, dan pikiran untuk mengakhiri hidupnya pun kembali muncul. Mengapa tidak ada wahyu apapun dari Allah? Apa yang salah dengan diriku? Aduh, sedih sekali hatiku, sampai-sampai ingin bunuh diri lagi. Kali ini aku akan benar-benar menjatuhkan diri dari puncak gunung. Biarlah aku mati saja. Maka dia naik ke puncak gunung itu lagi, dengan niat yang sama seperti sebelumnya. Namun kemudian Jibril muncul lagi di hadapannya, dan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Wahai Muhammad, engkau sesungguhnya adalah Rasul Allah. Ah, benarkah? Wah, aku merasa lega. Kalau begitu aku tidak akan bunuh diri. Hatinya lalu menjadi tenang dan dia lalu turun gunung dan kembali ke rumahnya. Namun wahyu ilahi tetap tak kunjung datang, dan dia lalu merasa cemas lagi. Ini bukan sekadar kecemasan biasa, karena ia menjadi begitu tertekan, dan pikiran untuk mengakhiri hidupnya pun kembali muncul. Kasus kedua, Nabi Muhammad kerasukan setan. Menurut Ibnu Ishaq dalam Sirat Rasul Allah dan Tabari dalam Tarikh Islamnya, Nabi Muhammad berusaha bunuh diri karena yakin dirinya kerasukan setan. Di bulan Ramadan, Allah mengutus Jibril untuk pertama kalinya menemuiku untuk menyampaikan risalahnya. Aku sedang tidur di Gua Hira malam itu. Kemudian Jibril mendatangiku. Dia membawa secari kain dibaj dan di dalamnya terdapat tulisan. Dan dia berkata, Bacalah.
Apa yang harus kubaca? Dia lalu mencekik leherku dengan kain di baj itu hingga aku seakan merasa sudah mati. Bacalah. Apa yang harus kubaca? Dia kembali mencekik leherku dengan kain di baj itu hingga aku seakan merasa sudah mati. Bacalah. Apa yang harus kubaca? Dia mencekikku dengan kain itu untuk ketiga kalinya sehingga aku seakan merasa sudah mati. Bacalah. Lalu apa yang harus aku baca? Dan ini kukatakan dengan harapan bisa lepas darinya, dan jangan sampai dia melakukan hal yang sama padaku lagi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka aku membaca ayat-ayat itu, dan roh itu lalu meninggalkanku. Dan aku terbangun dari tidurku, dan kata-kata itu seakan tertulis dalam hatiku. Sesungguhnya, tidak ada satupun makhluk Tuhan yang lebih kubenci daripada seorang penyair yang riang gembira, atau orang yang kerasukan setan. Aku bahkan tak sanggup melihat mereka. Aku pikir, sungguh celaka. Jangan-jangan aku ini adalah penyair atau orang yang kerasukan setan. Jangan sampai orang-orang Quraisy menyebutku begitu. Lebih baik aku naik ke puncak gunung dan menjatuhkan diriku ke bawah. Aku mati bunuh diri saja biar tenang. Maka aku berangkat untuk melakukannya dan kemudian ketika aku sudah berada di tengah-tengah gunung, aku mendengar suara dari langit yang berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Tuhan dan aku adalah Jibril." Fakta bahwa Nabi Muhammad terus-menerus mencoba bunuh diri menunjukkan bahwa ia tidak percaya makhluk gaib Gua Hira yang dia jumpai adalah utusan Tuhan. Keterangan Nabi ingin bunuh diri ini ditulis di berbagai literatur Islam sahih. Contohnya di Sahih Tarikh Tabari, volume 2, halaman 11. Aku, yakni Nabi Muhammad, berkata, "Sungguh, aku berkeinginan keras melemparkan diriku dari puncak gunung." Juga di halaman 21 ditulis, wahyu pernah terputus dari Rasulullah beberapa waktu. Maka Rasulullah sangat sedih. Beliau pernah pergi pada pagi hari ke puncak-puncak gunung bermaksud menjatuhkan diri akan tetapi setiap kali ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung, beliau melihat Jibril. Di catatan kaki nomor 15 juga disebutkan bahwa beliau pernah ke puncak gunung dan beberapa kali ingin menjatuhkan dirinya darinya. Akan tetapi setiap kali ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung, beliau melihat Jibril. Niat kuat Nabi Muhammad ingin bunuh diri berkali-kali ini baru timbul setelah ia bertemu dengan Jibril. Kemungkinan besar, Jibril sebenarnya adalah setan jahanam yang merasuki pikiran Nabi Muhammad dan menyebabkan dia menjadi gila. Orang waras tidak akan mencoba bunuh diri terus-menerus seperti Nabi Muhammad. Kasus ketiga, Nabi Muhammad ODGJ. Hadits berikut membuktikan bahwa Nabi Muhammad memang benar-benar sakit jiwa. Sunan Abi Dawud nomor 61 dan Sunan An-Nasai 325 meriwayatkan tentang sumur Bludaah yang penuh dengan benda-benda busuk, seperti bangkai anjing, bekas kotoran haid, dan kotoran manusia. Namun, Nabi Muhammad menggunakan air tersebut untuk berwudu. Diriwayatkan Abu Said Al-Khudri. Aku mendengar orang-orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, air yang dibawakan untukmu itu berasal dari sumur Bludaah. Sumur itu adalah tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran haid, dan kotoran manusia." Sesungguhnya air itu suci dan tidak tercemar oleh apapun. Lalu aku bertanya kepada laki-laki yang membukakan pintu kebun untukku dan mengizinkanku masuk. Apakah bangunan sumur ini telah dirubah dari bangunan semula? Tidak, selalu seperti ini. Aku melihat warna air di sumur ini telah berubah. Hadits tersebut menjelaskan bahwa warna air sumur sudah berubah karena tercemar. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad mengatakan bahwa air itu suci padahal sudah sangat kotor? Hadits Sunan An-Nasai, nomor 325 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menggunakan air sumur Bludaah untuk wudu. Bagaimana mungkin dia bisa membuat tubuhnya lebih bersih dengan menggunakan air yang najis, sangat tercemar?
Wudhu adalah tata cara Islam membersihkan bagian tubuh seperti wajah, kepala, lengan, kaki, sebelum melaksanakan sholat. Tidak ada orang tua yang bertanggung jawab yang akan menasihati anak-anak mereka untuk membersihkan tubuh mereka dengan air beracun seperti itu. Namun Muhammad menyatakan bahwa dia adalah teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Nabi Muhammad itu sakit jiwa parah. Kasus keempat, Nabi Muhammad kena santet. Hadits berikut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad kena santet dalam jangka waktu yang lama. Seseorang telah menyantet Rasulullah, sehingga ia mengira bahwa ia telah melakukan hubungan intim dengan istri-istrinya, padahal sebenarnya tidak. Itu adalah jenis santet yang paling berat karena mempunyai efek seperti itu. Lalu suatu hari Nabi berkata, Wahai Aisyah, tahukah kamu bahwa Allah telah memberi petunjuk kepadaku mengenai masalah yang aku tanyakan kepadanya? Dua orang laki-laki mendatangiku, dan salah satunya duduk di dekat kepalaku, dan yang lainnya duduk di dekat kakiku. Yang di dekat kepalaku bertanya pada yang lain, Ada apa dengan orang ini? dia berada di bawah pengaruh santet. Siapa yang menyatetnya? Labid bin Al-Asam, seorang dari Bani Zuraik yang merupakan sekutu Yahudi dan seorang munafik. Bahan apa yang dia gunakan? Sisir dan rambut yang menempel di sisir itu. Di manakah benda itu disimpan? Di dalam kulit serbuk sari pohon kurma yang disimpan di bawah batu di sumur Darwan. Maka Nabi Muhammad pergi ke sumur itu. Ini adalah sumur yang diperlihatkan kepadaku dalam mimpi. Airnya tampak seperti diwarnai daun inai, dan pohon kurmanya tampak seperti kepala setan. Dia mengeluarkan benda santet yang menyebabkannya berada di bawah pengaruh sihir. Inilah yang digunakan untuk menyantet diriku. Mengapa engkau tidak merawat dirimu dengan Nasra? Allah telah menyembuhkanku. Aku tidak suka membiarkan kejahatan menyebar di antara umatku. Menurut Jami dari Muammar bin Rashid, tenung santet itu bertahan selama 1 tahun. Dengan kata lain, selama 1 tahun, Muhammad mengira bahwa dia melakukan hubungan intim dengan istri-istrinya, padahal sebenarnya tidak. Jelas dia benar-benar hilang ingatan sangat parah. Hadits Bukhari menjelaskan bahwa Allah akhirnya mengirimkan 2 orang pria yang mengungkapkan di mana benda santet itu disembunyikan. Tapi sebagai Nabi Allah yang terbesar dan terakhir, Muhammad tidak seharusnya bisa begitu mudah tersihir santet dalam jangka waktu yang begitu lama. Ia tidak sadar bahwa selama setahun ia tidak melakukan hubungan intim dengan istri-istrinya. Bayangkan apa yang dipikirkan istri-istrinya. Aneh, aku kok merasa benar-benar melakukannya? Dia pasti tidak melakukannya dengan kita. Mungkin dengan makhluk lain. Mari tinjau kembali kasus ayat-ayat setan dalam Quran, Surat An-Najm. Di berbagai kasus, Nabi Muhammad ternyata sering kerasukan setan, sehingga tidaklah heran jika setan bisa merasukinya hingga ia menyatakan pujian mengagungkan Allat, Al-Uzza, Al-Manat, dalam surah An-Najm ayat 19 hingga 21. Ayat-ayat itu tetap tidak berubah selama 8 tahun, sampai surah Al-Hajj ayat 52 diturunkan di Madinah. Ini berarti Nabi melakukan kesyirikan selama 8 tahun berturut-turut. Umat Muslim menganggap keterangan ini tidak dapat diterima. Keterangan mengenai Nabi Muhammad syirik atau ODGJ, tidak mungkin benar, karena bertentangan dengan Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 9 yang mengatakan Allah pasti akan menjaga firman-Nya. Juga surah Al-Maidah ayat 67 yang mengatakan Allah akan melindungi Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Di sisi lain, kaum Quraisy dahulu hidup bersama Muhammad, dan mereka tahu betul seluruh kehidupan Muhammad di Mekah. Berdasarkan pergaulan sehari-hari, mereka yakin bahwa dia adalah orang gila dan kerasukan setan. Ya, kami menolaknya karena kami tahu bahwa dia itu dibimbing oleh orang lain, bukan dari bangsa kami, dan dia itu orang gila. Terus gimana? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair kesurupan?
Jika engkau membaca Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 98-100, kau akan mengetahui bahwa ada manusia tertentu yang bisa dikuasai setan. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Muhammad jelas-jelas menjadikan setan sebagai pemimpin dirinya, dan bukannya memilih Tuhan sejati sebagai pelindungnya. Sudah jelas bahwa ia itu berada di bawah pengaruh setan. Itulah sebabnya dia itu gampang kerasukan, suka ingin bunuh diri, dan ODGJ. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung Nabi Asli di Patreon, agar dia bisa memproduksi lebih banyak video 3D tentang Nabi kesayanganmu.